Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengapa kita bisa tersengat listrik statis. Hampir semua orang pasti pernah mengalaminya. Kita berjalan di ruangan, lalu menyentuh gagang pintu dan tiba-tiba merasa seperti ada sengatan kecil. Atau saat turun dari mobil, ketika tangan menyentuh pintu mobil, muncul rasa setrum, singkat. Bahkan kadang-kadang saat bersentuhan dengan orang lain, ketika kita bisa sama-sama kaget, meskipun hanya sebentar dan tidak berbahaya. Kejadian ini sering membuat kita terkejut. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kejadian seperti ini? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami konsep dasar tentang atom dan bermuatan listrik. Semua benda di alam semesta ini tersusun dari atom. Di dalam atom terdapat juga partikel utama, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan sama sekali, dan elektron yang bermuatan negatif. Dalam keadaan normal, jumlah proton dan elektron seimbang, sehingga suatu benda terlihat netral dan tidak jauh menunjukkan efek listrik. Namun, elektron memiliki sifat yang lebih mudah berpindah dibandingkan proton. Ketika dua benda bersentuhan atau bergesekan, elektron bisa berpindah dari suatu benda ke benda lain. Saat sebuah benda kehilangan atau mendapatkan elektron, benda tersebut menjadi bermuatan listrik. Muatan inilah yang kita kenal sebagai listrik statis. Disebut listrik statis karena muatan listrik tersebut tidak mengalir terus-menerus, melainkan hanya menumpuk di suatu tempat. Ini berbeda dengan listrik yang mengalir di kabel rumah yang disebut listrik dinamis. Salah satu penyebab utama listrik statis adalah gesekan. Misalnya, saat kita berjalan di atas karpet, sepatu, kita terus bergesekan dengan permukaan karpet. Gesekan ini menyebabkan elektron berpindah, biasanya dari karpet ke tubuh kita. Tanpa kita sadari, tubuh kita menjadi kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Hal serupa juga terjadi ketika melepas jaket, menggosok balon ke rambut, duduk di sofa berbahan kain tertentu, atau bahkan saat menyisir rambut kering. Semua aktivitas ini memungkinkan hal terjadinya perpindahan elektron. Lalu, mengapa kita tidak langsung merasa apa-apa saat muatan itu menumpuk di tubuh kita? Jawabannya adalah karena muatan tersebut masih berada di tubuh kita dan belum dilepaskan. Masalah baru muncul ketika kita memegang benda lain yang memiliki muatan berbeda, terutama logam seperti gagang pintu, pagar, atau pintu mobil. Logam merupakan konduktor yang baik, artinya elektron bisa bergerak dengan sangat lincah di dalamnya. Ketika tubuh kita yang bermuatan menyentuh logam, elektron akan berpindah dengan sangat cepat untuk mencapai keseimbangan. Perbedaan cepat inilah yang menghasilkan percikan kecil yang kita rasakan sebagai kejutan listrik statis. Proses ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari 1 detik. Namun, karena kulit kita memiliki banyak ujung saraf yang sensitif, otak kita langsung menangkap sinyal tersebut sebagai kejutan. Selain gesekan, ada faktor lain yang sangat berpengaruh, yaitu kondisi udara. Listrik statis lebih sering terjadi saat udara kering. Di udara lembab, partikel air di udara membantu muatan listrik keluar secara perlahan dari tubuh kita. Itu sebabnya di daerah tropis atau saat musim hujan, listrik statis jarang terjadi. Sebaliknya, di ruangan ber-AC atau di negara dengan musim dingin, udara cenderung kering. Dalam kondisi ini, muatan listrik sulit dilepaskan dan lebih mudah menumpuk di tubuhnya. Akibatnya, kejutan listrik statis menjadi lebih sering terjadi. Jenis bahan yang kita gunakan juga sangat berpengaruh. Bahan sintetis seperti polyester, nilon, wool, dan fleece lebih mudah menghasilkan listrik statis dibandingkan bahan alami seperti katun. Itulah sebabnya pakaian sintetis sering terasa menempel di tubuh atau berbunyi saat dilepas. Rambut kita juga bisa berdiri atau terlihat mengambang karena muatan listrik yang sama saling tolak-menolak. Meskipun sering membuat kaget, listrik statis sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Energi yang dilepaskan sangat kecil dan tidak cukup untuk menyebabkan cedera. Namun, dalam dunia teknologi dan industri, listrik statis bisa menjadi masalah serius. Misalnya, dalam pabrik elektronik, muatan listrik statis dapat merusak komponen kecil seperti chip komputer. Di lingkungan tertentu, seperti pabrik bahan mudah terbakar, percikan listrik statis bahkan bisa memicu kebakaran atau ledakan. Karena itu, para pekerja biasanya menggunakan pakaian khusus dan sistem grounding untuk mencegah listrik statis. Menariknya, listrik statis tidak hanya menyebabkan masalah, tetapi juga banyak manfaat. Mesin fotokopi dan printer laser bekerja dengan prinsip listrik statis untuk menambahkan tinta ke kertas.
dari udara elektrostatik juga membutuhkan muatan listrik untuk menangkap debu dan partikel kecil di udara. Bahkan fenomena yang sangat besar seperti petir adalah contoh listrik dalam skala raksasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.